penghormatan kepada semua Buddha dan Bodhisattva. Demikianlah yang pernah saya dengar pada waktu itu. Begawan sedang menetap di Bukit Puncak Burung Nasar di Rajagra bersama sejumlah besar sangha yang terdiri dari 1250 biksu dan para Bodhisattva Mahasatwa. Pada saat itu, Ayusman Sariputra pergi ke tempat yang sering dikunjungi oleh Bodhisattva Mahasatwa Maitreya dan, setelah mereka bertukar sapa saat bertemu satu sama lain, mereka berdua duduk di atas batu yang datar. Ayusman Sariputra kemudian berkata kepada Bodhisattva Mahasatwa Maitreya, "Sang Bodhisattva Mahasatwa Maitreya, di sini hari ini," tadi Begawan sambil memegang dan menatap sebatang tunas padi, mengucapkan ungkapan ini kepada para biksu. "Biksu, siapapun yang melihat kemunculan bergantungan, Pratitya Samutpada, dia melihat Dharma. Siapapun yang melihat Dharma, dia melihat Buddha." Setelah mengatakan hal ini, Begawan kemudian diam. "Sang Maitreya, apa maksud dari ungkapan yang diucapkan oleh Sugata ini? Apa yang dimaksud dengan kemunculan bergantungan? Apakah Dharma itu? Apa itu Buddha? Bagaimana seseorang melihat Dharma dengan melihat kemunculan bergantungan? Bagaimana seseorang melihat Buddha dengan melihat Dharma?" Bodhisattva Mahasatwa Maitreya kemudian menjawab Ayusman Saratwati Putra, "Ayusman Sariputra, engkau ingin mengetahui apa yang dimaksud dengan kemunculan bergantungan dalam pernyataan yang dibuat oleh Begawan, penguasa Dharma, yang maha mengetahui. Siapapun yang melihat kemunculan bergantungan, dia melihat Dharma. Siapapun yang melihat Dharma, dia melihat Buddha." Begini, ungkapan kemunculan bergantungan itu berarti bahwa sesuatu muncul karena sesuatu yang lain sudah ada, sesuatu terbentuk karena sesuatu yang lain telah terbentuk. Penjabarannya seperti ini, bersumber dari ketidaktahuan, avidya, yang melandasi pengondisian, samskara. Pengondisian menyebabkan adanya kesadaran indrawi, vijanana. Kesadaran indrawi membentuk nama rupa. Nama rupa menggiatkan 6 landasan indera, sadayatana. 6 landasan indera memungkinkan persentuhan, sparsa. Sentuhan menimbulkan sensasi rasa, vedana. Sensasi rasa menyebabkan kehausan, tresna. Rasa haus mendorong rasa butuh, upadana. Kebutuhan menyebabkan pembentukan, bhava. Pembentukan menyebabkan kelahiran, jati. Dan kelahiran menyebabkan penuaan dan kematian, jara marana. Kesedihan, ratapan, penderitaan, keputusasaan, dan kecemasan. Dengan demikian timbullah seluruh tumpukan kesusahan ini. Ketika ketidaktahuan lenyap, maka pengondisian pun lenyap. Ketika pengondisian lenyap, maka kesadaran indrawi pun tidak terbentuk. Ketika kesadaran indrawi lenyap, maka nama rupa pun lenyap. Ketika nama rupa lenyap, maka landasan indera pun lenyap. Ketika keenam landasan indera lenyap, persentuhan pun lenyap. Ketika persentuhan berhenti, sensasi rasa pun berhenti. Ketika sensasi rasa lenyap, rasa kehausan pun lenyap. Ketika rasa kehausan lenyap, maka rasa butuh pun lenyap. Ketika rasa butuh berhenti, maka proses pembentukan pun terhenti. Ketika pembentukan lenyap, kelahiran pun terhenti. Dan ketika kelahiran lenyap, penuaan dan kematian, kesedihan, ratapan, penderitaan, keputusasaan, dan kecemasan pun lenyap. Dengan demikian seluruh tumpukan kesusahan ini lenyap. Inilah yang disebut oleh Begawan sebagai kemunculan bergantungan. Apa itu Dharma? Dharma adalah 8 bidang jalan para Arya, Arya Stanga Marga, cara pandang yang tepat, niat yang tepat, ucapan yang tepat, tindakan yang tepat, cara bermasyarakat yang tepat, usaha yang tepat, perhatian yang selaras, dan penyatuan pikir yang mendukung. 8 bidang jalan para Arya ini, beserta pencapaian hasilnya dan nirwana, inilah yang disebut oleh Begawan sebagai Dharma. Siapakah Begawan Buddha itu? Seorang Buddha disebut demikian karena mengetahui semua Dharma, diberkahi dengan mata kewaskitaan tajam para Arya dan tubuh Dharma, dan dengan demikian memahami Dharma dari mereka yang masih dalam pelatihan dan mereka yang sudah di luar pelatihan. Bagaimana seseorang melihat kemunculan bergantungan? Dalam hal ini Begawan berkata,
Orang itu telah melihat kemunculan bergantungan sebagai sesuatu yang selalu dan selamanya seperti itu, tanpa daya hidup, tanpa kehidupan, sebagaimana adanya, tidak salah, tidak dilahirkan, tidak muncul, tidak diciptakan, tidak terkondisi, tidak terhalang, tanpa landasan, damai, tanpa ketakutan, tak dapat dihilangkan, dan yang esensi pungkasannya tidak memerlukan pembersihan. Dan orang itu juga telah melihat Dharma sebagai sesuatu yang selalu dan selamanya seperti itu, tanpa daya hidup, tanpa kehidupan, sebagaimana adanya, tidak salah, tidak dilahirkan, tidak muncul, tidak diciptakan, tidak terkondisi, tidak terhalang, tanpa landasan, damai, tanpa ketakutan, tak dapat dihilangkan, dan yang esensi pungkasannya tidak memerlukan pembersihan. Oleh karena dengan jelas memahami Dharma para Arya, dan dengan memperoleh pengetahuan yang tepat dan lengkap tersebut, maka dapat melihat Buddha, tubuh Dharma yang tak tertandingi. Mengapa disebut kemunculan bergantungan? Disebut kemunculan bergantungan karena bersifat bersebab dan terkondisi, bukan tidak bersebab atau tidak terkondisi. Dalam hubungan ini, Begawan secara singkat mengajarkan ciri-ciri kemunculan bergantungan, Pratitya Samutpada Laksanam, sebagai berikut. Hasil datang dari kondisi spesifiknya sendiri. Apakah para Tathagata muncul atau tidak, sifat sejati segala sesuatu ini akan bertahan. Itu adalah hakikat sejati segala sesuatu, kestabilan Dharma, kekekalan prinsip Dharma, konsistensi tentang kemunculan bergantungan, hal yang memang demikian, hal demikian yang tidak salah, hal demikian yang tidak pernah berubah, aktualitas, dan kenyataan, tidak keliru, dan tidak salah. Dengan kata lain, kemunculan bergantungan muncul tergantung dari dua prinsip, hubungan sebab akibat dan hubungan kondisional, yang masing-masing harus dipahami memiliki dua bagian, eksternal dan internal. Apa hubungan sebab akibat dalam kemunculan bergantungan eksternal? Ini diterangkan sebagai berikut. Dari benih akan muncul tunas, dari tunas akan muncul daun, dari daun akan muncul batang, dari batang akan muncul tangkai, dari tangkai bunga akan muncul putik, dari putik akan muncul bunga, dan dari bunga akan muncul buah. Kalau tidak ada benih maka tunas tidak dapat muncul dan seterusnya, hingga akhirnya tanpa bunga maka buah tidak dapat muncul. Jika ada biji maka akan terbentuk tunas dan seterusnya, hingga akhirnya jika ada bunga maka akan terbentuk buah. Dalam proses itu, benih tidak berpikir, saya yang membentuk tunas. Tunas juga tidak berpikir, aku dibentuk oleh benih. Demikian pula bunga tidak berpikir, akulah yang membentuk buahnya. Buah juga tidak berpikir, aku dibentuk oleh bunga. Namun jika ada benih, maka tunas akan terbentuk dan tumbuh, dan seterusnya, hingga akhirnya, jika ada bunga, maka buah akan terbentuk dan muncul. Demikianlah hubungan sebab akibat dalam kemunculan bergantungan eksternal yang timbul dapat dilihat. Kemudian, bagaimana hubungan kondisional dalam kemunculan bergantungan eksternal dapat dilihat? Karena kehadiran dan bersatunya 6 unsur. Akibat bersatunya 6 unsur apa? Yaitu, kemunculan bergantungan yang berkondisi harus dilihat sebagai akibat dari menyatunya unsur-unsur tanah, air, api, angin, ruang, dan kondisi musim. Unsur tanah berfungsi sebagai penopang benih. Unsur air membasahi benih. Unsur api mematangkan benih. Unsur angin merekah benih. Unsur ruang berfungsi untuk tidak menghalangi benih. Dan musim mengubah benih. Tanpa kondisi ini, tunas tidak dapat terbentuk dari biji. Namun ketika unsur-unsur eksternal ini ada unsur bumi, demikian pula dengan adanya unsur air, api, angin, unsur ruang angkasa, dan musim, maka dari gabungan semua faktor ini, tunas akan terbentuk seiring dengan hilangnya benih. Unsur tanah tidak berpikir, saya mendukung benih. Unsur air juga tidak berpikir, saya membasahi benih. Unsur api juga tidak berpikir, saya mematangkan benihnya. Unsur angin juga tidak berpikir, saya rekahkan benihnya. Unsur ruang juga tidak berpikir, saya pastikan benihnya tidak terhalang. Musim juga tidak berpikir, saya mengubah benih.
Benih juga tidak berpikir, akulah yang membentuk tunas itu. Tunas juga tidak berpikir, saya terbentuk oleh kondisi-kondisi ini. Namun ketika kondisi ini terjadi dan benih berhenti tumbuh, tunas akan terbentuk. Begitu pula ketika akhirnya ada bunga, maka terbentuklah buah. Tunas itu tidak terbentuk dengan sendirinya, tidak diciptakan oleh yang lain, tidak diciptakan oleh keduanya, tidak diciptakan oleh iswara, tidak diubah oleh waktu, tidak berasal dari suatu sumber kekuatan abadi, dan tidak muncul tanpa sebab apapun. Namun demikian, melalui perpaduan unsur-unsur tanah, air, api, angin, ruang angkasa, dan musim, tunas-tunas itu terbentuk seiring dengan hilangnya benih. Di sini, kemunculan bergantungan eksternal dapat dilihat dalam 5 aspek. 5 aspek apa? Tidak bersifat yang konstan dan statis, tidak terputus-putus, tidak melibatkan perpindahan tempat, hasil yang besar sebagai hasil dari suatu sebab yang kecil, dan sebagai suatu kesinambungan yang serupa. Mengapa tidak bersifat yang konstan? Hal ini tidak bersifat yang konstan dan statis karena kecambah dan benihnya berbeda. Kecambah bukanlah benih. Tunas tidak akan muncul dari benih setelah berhenti, dan tidak akan muncul dari benih ketika sudah berhenti, maupun sebelum berhenti. Sebaliknya, tunas itu muncul tepat pada saat benih itu berhenti. Bagaimana tidak terputus-putus? Hal ini tidak terputus-putus karena tunas tidak lahir dari benih yang sudah berhenti, dan tidak juga dari benih yang belum berhenti. Sebaliknya, seperti balok timbangan yang miring dari atas ke bawah, tunas akan lahir tepat ketika benihnya sudah berhenti. Bagaimana tidak melibatkan perpindahan tempat? Tidak melibatkan perpindahan tempat karena tunas dan benihnya berbeda. Apa yang menjadi tunas bukanlah benih. Bagaimana hasil yang besar dihasilkan dari sebab yang kecil? Buah yang besar dihasilkan dari penanaman benih yang kecil. Seperti itu, hasil yang besar dihasilkan dari sebab yang kecil. Terakhir, buah yang dihasilkan tepat sesuai jenis benih yang ditanam. Oleh karena itu, ini melibatkan kesinambungan yang serupa. Demikianlah kemunculan bergantungan eksternal yang dapat dilihat dalam 5 aspek. Demikian pula, kemunculan bergantungan internal juga muncul dari 2 prinsip. Dari 2 prinsip apa? Dari hubungan sebab akibat dan hubungan kondisional. Kalau begitu, apakah hubungan sebab akibat dalam kemunculan bergantungan internal? Bersumber dari ketidaktahuan yang menyebabkan pengondisian dan seterusnya, hingga akhirnya kelahiran menyebabkan penuaan dan kematian. Jika ketidaktahuan tidak muncul, maka pengondisian tidak muncul dan seterusnya, hingga akhirnya, jika kelahiran tidak muncul, maka penuaan dan kematian tidak muncul. Ketidaktahuan tidak berpikir, saya menyebabkan pengondisian. Pengondisian juga tidak berpikir, kita dihasilkan oleh ketidaktahuan, dan seterusnya. Yang terakhir, kelahiran tidak berpikir, saya menghasilkan penuaan dan kematian. Penuaan dan kematian juga tidak berpikir, saya dihasilkan melalui kelahiran. Meskipun demikian, pengondisian mengambil bentuk dan muncul melalui adanya ketidaktahuan dan seterusnya, hingga pada akhirnya penuaan dan kematian mengambil bentuk dan muncul melalui adanya kelahiran. Demikianlah hubungan sebab akibat internal dalam kemunculan bergantungan dapat dilihat. Bagaimanakah hubungan kondisional internal kemunculan bergantungan dapat dilihat? Karena bersatunya 6 unsur. Akibat bersatunya 6 unsur apa? Yakni, hubungan kondisional internal dalam kemunculan bergantungan harus dilihat sebagai akibat dari menyatunya unsur-unsur tanah, air, api, angin, ruang, dan kesadaran. Di sini, apakah unsur tanah dalam kemunculan bergantungan internal? Yang berkumpul membentuk kekokohan wujud disebut unsur tanah. Yang memberikan kohesi dalam wujud disebut unsur air. Yang mencerna apapun yang dimakan, diminum, dikunyah, dan dicicipi oleh wujud disebut unsur api. Yang menjalankan fungsi keluar masuknya pernafasan tubuh disebut unsur angin. Yang memungkinkan tubuh mempunyai rongga kosong di dalamnya disebut unsur ruang. Yang memunculkan berbagai sebutan dan penampilan
nama dan rupa itu bagaikan bambu seikat, yaitu gabungan dari 5 kumpulan kesadaran: kesadaran mata, penglihatan, kesadaran telinga, pendengaran, kesadaran kulit, perabaan, kesadaran hidung, penciuman, kesadaran lidah, pengecapan rasa, beserta semua cemarannya bersama dengan kesadaran pikir, disebut unsur kesadaran indrawi. Tanpa kondisi tersebut tubuh tidak dapat dilahirkan. Namun, jika secara bersamaan unsur tanah, begitu pula unsur air, api, angin, ruang angkasa, dan kesadaran ada dan tidak mengalami keterbatasan, maka dari gabungan dan menyatunya semua faktor ini, terbentuklah tubuh. Dalam proses ini, unsur tanah tidak berpikir. Saya memberikan kekokohan tubuh dengan berkumpul. Unsur air juga tidak berpikir. Saya memberikan kohesi bagi tubuh. Unsur api juga tidak berpikir. Saya mencerna apapun yang dimakan, diminum, dikunyah, atau dicicipi oleh tubuh. Unsur angin juga tidak berpikir. Saya melakukan fungsi menghirup dan menghembuskan napas tubuh. Unsur ruang juga tidak berpikir. Saya menciptakan rongga kosong di dalam tubuh. Unsur kesadaran juga tidak berpikir. Saya menghasilkan nama dan rupa tubuh. Tubuh juga tidak berpikir. Saya dihasilkan oleh kondisi-kondisi ini. Namun, jika kondisi ini ada, maka tubuh akan lahir. Unsur tanah tidak memiliki diri, bukan daya hidup, bukan perwujudan, bukan makhluk, bukan lahir dari Manu, bukan keturunan Manu, bukan perempuan, bukan laki-laki, bukan netral, bukan aku, bukan milikku, dan bukan milik orang lain. Demikian pula unsur air, unsur api, unsur angin, unsur ruang, dan unsur kesadaran juga tidak memiliki diri, bukan daya hidup, bukan perwujudan, bukan makhluk, bukan lahir dari Manu, bukan keturunan Manu, bukan perempuan, bukan laki-laki, bukan netral, bukan aku, bukan milikku, dan bukan milik orang lain. Di sini, apakah ketidaktahuan, avidya, itu? Anggapan bahwa 6 unsur ini sebagai kesatuan, gelondongan, ajek, kekal, konstan dan statis, menyenangkan, suatu diri, suatu wujud, suatu kekuatan hidup, suatu makhluk, lahir dari Manu, keturunan Manu, seorang individu, seorang manusia, suatu pribadi, aku, milikku, beserta banyak variasi kesalah pengertian lainnya. Inilah yang disebut ketidaktahuan, avidya. Keberadaan ketidaktahuan atau avidya tersebut menimbulkan kegairahan atau penolakan, hasrat keinginan atau kebencian, dan hayalan terhadap objek-objek. Kegairahan atau raga, penolakan atau dwesa, dan hayalan terhadap objek-objek atau moha tersebut mengondisikan timbulnya bentukan-bentukan atau samskara yang disebabkan oleh ketidaktahuan tadi. Yang membeda-bedakan objek satu persatu adalah kesadaran indrawi atau vijanana. Kesadaran indrawi atau vijanana ini, yang muncul bersamaan dengan 4 kelompok unsur kehidupan yang masih berkebutuhan upadana skanda, yaitu pembedaan, samna, sensasi rasa, vedana, pengondisian, samskara, beserta kelompok unsur wujud, rupa, adalah nama dan rupa, nama rupa. Indria-indria berdasarkan nama rupa adalah 6 landasan indra, sadayatana. Bergabungnya ketiga faktor, objek, indra, dan kesadaran indrawi adalah persentuhan, sparsa. Pengalaman persentuhan adalah sensasi rasa, vedana. Keterikatan pada sensasi rasa adalah nafsu keinginan karena kehausan, tresna. Intensifikasi dari kehausan adalah rasa membutuhkan, upadana. Tindakan yang berasal dari rasa butuh itulah yang menjadikan pembentukan-pembentukan, bhava. Munculnya kelompok-kelompok unsur kehidupan dari sebab tersebut adalah kelahiran, jati. Pematangan kelompok unsur kehidupan setelah kelahiran adalah penuaan, jara. Lenyapnya kelompok unsur kehidupan yang sudah tua adalah kematian, marana. Siksaan batin dari orang yang tertipu, terikat, dan sekarat adalah kesedihan, soka. Ucapan yang berasal dari kesedihan adalah ratapan, parideva. Pengalaman tidak nyaman yang berhubungan dengan kumpulan 5 kesadaran indera, seperti penglihatan, penciuman, atau pendengaran, adalah penderitaan,
duka. Penderitaan batin yang selalu diingat-ingat, Manasikara Samprayukta, adalah kekhawatiran dan keputusasaan, daur Manasya. Terlebih lagi, adanya gejolak kegelisahan halus, upaklesa, lainnya yang disertai ketakutan semacam ini disebut kecemasan, upayasa. Disebut ketidaktahuan dalam arti mengaburkan, pengondisian dalam arti mengkondisikan pembentukan, kesadaran indrawi dalam arti kebisaan untuk tahu dan mengalami, nama dan rupa dalam arti saling melengkapi, 6 landasan indera dalam arti sebagai sarana untuk pemunculan, persentuhan dalam arti kontak, sensasi rasa dalam arti pengalaman, kehausan dalam arti menimbulkan nafsu keinginan, rasa butuh dalam arti mengambil yang dibutuhkan, pembentukan dalam arti melahirkan penjadian yang berulang, kelahiran dalam arti munculnya kelompok-kelompok unsur kehidupan, penuaan dalam arti kematangan kelompok unsur kehidupan, kematian dalam arti binasa, kesedihan dalam arti berduka, ratapan dalam arti mengeluh, penderitaan dalam arti tersiksa secara jasmani, putus asa dalam arti tersiksa batin, dan kecemasan dalam arti gejolak kegelisahan. Yang melandasi semuanya adalah ketidaktahuan, karena tidak mengetahui, tidak melihat apa yang sebenarnya ada, dalam arti tidak memahami realitas dan juga salah memahaminya. Inilah yang disebut ketidaktahuan atau avidya. Dengan begitu, jika ketidaktahuan seperti itu ada, maka akan berkembang 3 jenis bentukan, bentukan yang mengarah pada kondisi yang bermanfaat atau alam sugati, punyupaga, bentukan yang mengarah pada kondisi yang tidak bermanfaat atau alam durgati, apunyupaga, dan bentukan yang mengarah pada kondisi yang bergeming atau rupadatu, arupadatu, anindyopagas. Inilah yang dimaksud dengan ketidaktahuan adalah kondisi dasar bentukan-bentukan atau avidya pratyaya samskara. Dari bentukan-bentukan yang mengarah pada kondisi-kondisi yang bermanfaat, muncullah kesadaran yang mengarah pada kondisi-kondisi yang mendukung. Dari bentukan-bentukan yang mengarah pada kondisi-kondisi tidak bermanfaat muncullah kesadaran yang mengarah pada kondisi-kondisi tidak mendukung. Dan dari bentukan-bentukan yang mengarah pada keadaan yang bergeming muncullah kesadaran yang mengarah pada keadaan yang bergeming. Inilah yang dimaksud dengan bentukan adalah kondisi bagi kesadaran indrawi atau samskara pratyayam vijananam. 4 kelompok unsur non-materi, yaitu kesadaran indrawi, vijanana, dan unsur-unsur yang muncul bersamaan dengannya, samna, vedana, samskara, beserta pewujudan rupa apapun, adalah apa yang dimaksud dengan kesadaran indrawi adalah kondisi bagi nama dan rupa. Karena perkembangan nama rupa, terjadilah pelaksanaan perbuatan melalui pintu masuk 6 landasan indera. Inilah yang dimaksud dengan nama rupa adalah kondisi bagi 6 landasan indera. Dari 6 landasan indera muncul 6 kumpulan persentuhan. Inilah yang dimaksud dengan 6 landasan indera adalah kondisi untuk persentuhan. Sensasi rasa yang muncul selalu sesuai dengan jenis persentuhan yang terjadi. Inilah yang dimaksud dengan persentuhan adalah kondisi sensasi rasa. Menikmati sensasi-sensasi rasa yang berbeda-beda, merasa senang padanya, terikat padanya, dan membiarkan keterikatan itu tetap ada adalah apa yang dimaksud dengan sensasi rasa merupakan kondisi bagi kehausan nafsu keinginan. Dari rasa menikmati, bergembira, keterikatan, dan memiliki keterikatan itu tetap ada muncullah keengganan untuk melepaskannya, dengan harapan yang berulang-ulang. Semoga saya tidak pernah berpisah dari bentuk-bentuk yang indah dan menyenangkan ini. Inilah yang dimaksud dengan kehausan rasa keinginan adalah kondisi kebutuhan. Harapan dan keinginan seperti itu menyebabkan perilaku yang menghasilkan kelanjutan pembentukan melalui tindakan, ucapan, dan pikiran. Inilah yang dimaksud dengan kebutuhan adalah kondisi untuk pembentukan. Pembentukan 5 kelompok unsur kehidupan yang lahir dari tindakan-tindakan tersebut adalah apa yang dimaksud dengan pembentukan adalah kondisi untuk kelahiran. Pematangan perkembangan kelompok unsur kehidupan yang terbentuk sejak kelahiran, dan kehancurannya, adalah apa yang dimaksud dengan kelahiran adalah kondisi untuk penuaan dan kematian. Demikianlah, 12 angga kemunculan bergantungan ini,
yang muncul dari beberapa sebab yang berbeda dan dari beberapa kondisi yang berbeda, tidak bisa dikatakan bisa berubah atau tidak bisa berubah, tergabung dan juga tidak tergabung, bukan tanpa sebab dan kondisi, bukan merupakan orang yang mengalami, dan bukan sesuatu yang bisa habis, sesuatu yang dapat rusak, atau sesuatu dapat yang lenyap, memang telah berlangsung sejak masa tak berawal, tanpa henti, bagaikan aliran sungai. Meskipun demikian, ada 4 penjalinan penyebab terjadinya 12 kemunculan bergantungan ini. 4 jalinan penyebab apa saja? Yakni antara ketidaktahuan, kehausan, karma, dan kesadaran indrawi. Kesadaran indrawi berfungsi sebagai sebab dengan bersifat sebagai benih. Karma berfungsi sebagai sebab dengan bersifat sebagai ladang. Ketidaktahuan dan kehausan berfungsi sebagai sebab yang mempunyai sifat sebagai kelesah, sumber kegelisahan dan penderitaan. Karma dan kelesah menyebabkan benih kesadaran indrawi timbul. Di sini, karma berfungsi sebagai ladang benih kesadaran. Kehausan yang berbentuk nafsu keinginan membasahi benih kesadaran indera. Ketidaktahuan menaburkan benih kesadaran. Tanpa kondisi-kondisi ini, benih kesadaran indrawi tidak akan timbul dan berkembang. Dalam proses ini, karma tidak berpikir, saya berfungsi sebagai ladang benih kesadaran. Nafsu keinginan juga tidak berpikir, saya membasahi benih kesadaran. Ketidaktahuan juga tidak berpikir, saya menabur benih kesadaran. Benih kesadaran juga tidak berpikir, saya dihasilkan oleh kondisi-kondisi ini. Namun ketika benih kesadaran tumbuh, ditanam di ladang karma, dibasahi oleh air nafsu keinginan, dan ditaburi pupuk kotoran ketidaktahuan, nama rupa bertunas dan terwujud dalam rahim seorang ibu yang akan dilalui seseorang untuk dilahirkan. Dan tunas nama rupa ini tidak tercipta dengan sendirinya, tidak diciptakan oleh yang lain, tidak diciptakan oleh keduanya, tidak diciptakan oleh iswara, tidak diubah oleh waktu, tidak berasal dari sumber suatu kekuatan abadi, dan tidak muncul tanpa sebab apapun. Meskipun demikian, dari kombinasi penyatuan orang tua, masa ovulasi, dan kondisi lainnya, benih kesadaran, dipenuhi nafsu, menghasilkan tunas nama rupa di dalam rahim seorang ibu yang akan dilalui seseorang untuk dilahirkan. Meskipun segala sesuatu tidak memiliki pemilik, tanpa kepemilikan, tidak dapat digenggam, seperti ruang angkasa, dan keberadaannya seperti maya. Tetapi kehadirannya memadai sebagai sebab dan kondisi yang diperlukan untuk semuanya ini terjadi. Misalnya, kesadaran mata muncul melalui 5 prinsip. 5 prinsip apa? Yakni, kesadaran mata muncul berdasarkan indera mata yang bergantung padanya, objek berbentuk, cahaya, ruang, dan perhatian yang sesuai. Di sini, secara keseluruhan, mata berfungsi sebagai dasar dan yang memungkinkan kebisaan untuk melihat, penglihatan, atau kesadaran mata. Bentuk berfungsi sebagai objek persepsi bagi kesadaran mata. Cahaya yang memungkinkan dan berfungsi sebagai visibilitas. Ruang berfungsi dengan tidak menghalangi. Perhatian yang sesuai berfungsi sebagai refleksi cita. Tanpa kondisi ini, kesadaran indera mata tidak dapat muncul. Namun ketika landasan indera di dalam, yaitu mata, ada, dan demikian pula, ketika objek bentuk, cahaya, ruang, dan perhatian yang sesuai ada, maka dari gabungan semua faktor ini, kesadaran indera mata, penglihatan, muncul. Mata tidak berpikir, saya menjadi landasan bagi kesadaran mata. Bentuk juga tidak berpikir, saya berfungsi sebagai objek persepsi bagi kesadaran mata. Cahaya juga tidak berpikir, saya berfungsi sebagai visibilitas bagi kesadaran mata. Ruang angkasa juga tidak berpikir, saya tidak menghalangi kesadaran mata. Perhatian yang tepat juga tidak berpikir, saya memberikan refleksi mental untuk kesadaran mata. Kesadaran mata juga tidak berpikir, saya dihasilkan oleh kondisi-kondisi ini. Padahal, kesadaran mata lahir dari adanya kondisi tersebut. Demikianlah, analisis seperti ini dapat diterapkan pada indera-indera lainnya. Di sini, tidak ada apa-apapun yang berpindah dari kehidupan ini ke kehidupan berikutnya,
tetapi karena sebab dan kondisi yang diperlukan ada dan lengkap, maka akibat karma tetap saja terwujud. Ibarat penampakan pantulan wajah pada permukaan cermin jernih yang dipoles dengan baik. Wajah tidak bergeser pindah ke permukaan cermin, namun karena sebab dan kondisi yang diperlukan semuanya ada, wajah tetap muncul di cermin. Demikian pula, tidak ada sesosok pun yang berpindah tempat dari sini setelah meninggal dan dilahirkan di tempat lain. Namun, karena tidak ada keterbatasan sebab dan kondisi yang diperlukan, akibat karma tetap saja terwujud. Hal ini seperti bulatan bulan yang berada pada jarak 42.000 yojana di atas bumi, namun pantulannya tetap terlihat di bejana kecil berisi air. Bukan berarti bulan berpindah dari posisinya dan masuk ke dalam bejana berisi air. Namun, karena sebab dan kondisi yang diperlukan semuanya ada, bulatan bulan tetap saja muncul di sana. Demikian pula, tidak ada seorang pun yang berpindah dari sini setelah kematian dan dilahirkan di tempat lain. Walaupun begitu, karena tidak ada keterbatasan sebab dan kondisi yang diperlukan, akibat dari karma tetap terwujud, bagaikan kobaran api yang menyala dikarenakan adanya kumpulan sebab-sebab yang dibutuhkan dan kondisi-kondisi yang mendukung, dan tidak terjadi bila sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang dibutuhkan tidak ada. Dengan cara yang sama, begitu juga untuk segala sesuatu yang tidak memiliki pemilik, tanpa kepemilikan, tidak dapat diraih, bagaikan ruang angkasa, dan keberadaannya seperti maya, perwujudannya muncul dikarenakan tidak adanya keterbatasan kehadiran sebab dan kondisi yang diperlukan. Benih kesadaran yang lahir dari karma dan kelesah akan tetap menghasilkan tunas nama rupa di dalam rahim seorang ibu di mana seseorang akan dilahirkan. Demikianlah hubungan kondisional internal dalam kemunculan bergantungan muncul dapat dilihat. Di sini, kemunculan bergantungan internal dilihat dalam 5 aspek. 5 aspek apa? Tidak bersifat konstan dan statis, tidak terputus-putus, tidak melibatkan perpindahan tempat, hasil yang besar dihasilkan dari suatu sebab yang kecil, dan sebagai suatu kesinambungan yang sejenis. Mengapa tidak bersifat konstan dan statis? Hal ini tidak bersifat konstan dan statis karena pengumpulan kelompok yang terakhir pada saat kematian merupakan satu hal dan kelompok pada saat kelahiran adalah hal yang lain. Artinya, kelompok unsur kehidupan terakhir pada saat kematian bukanlah kelompok unsur kehidupan pada saat lahir. Namun, hanya ketika kelompok kehidupan terakhir pada saat kematian lenyap barulah kelompok kehidupan pada saat kelahiran muncul. Bagaimana tidak terputus-putus? Hal ini tidak terputus-putus karena kelompok-kelompok unsur kehidupan pada saat kelahiran tidak muncul dari kelompok-kelompok kehidupan terakhir pada saat kematian, baik ketika kelompok-kelompok tersebut telah lenyap, maupun ketika kelompok-kelompok tersebut belum lenyap. Bagaikan batang timbangan jungkit yang naik turun dari atas ke bawah, kelompok unsur kehidupan pada saat kelahiran muncul tepat ketika kelompok unsur kehidupan terakhir pada saat kematian telah lenyap. Bagaimana tidak melibatkan perpindahan tempat? Hal ini tidak melibatkan perpindahan tempat karena makhluk-makhluk dari alam kehidupan yang berbeda pun membentuk kelanjutan keberadaan dengan bentuk kelahiran yang sama. Bagaimana hasil yang besar bisa dihasilkan dari sebab yang kecil? Pematangan hasil yang besar dialami dengan melakukan tindakan kecil. Oleh karena itu, hal ini menunjukkan hasil yang besar dihasilkan dari sebab yang kecil. Ini melibatkan kesinambungan yang serupa karena pematangan dampak suatu tindakan dialami secara tepat sesuai dengan tindakan yang dilakukan. Ayusman Sariputra, siapapun yang dengan pengetahuan tepat melihat kemunculan bergantungan ini seperti apa yang sebenarnya ada, yang secara lengkap dan tepat diajarkan oleh Begawan, sebagai sesuatu yang selalu dan selamanya seperti itu, tanpa daya hidup, tanpa kehidupan, sebagaimana adanya, tidak salah, tidak dilahirkan, tidak muncul, tidak diciptakan, tidak terkondisi, tidak terhalang, tanpa landasan, damai, tanpa ketakutan, tak dapat dihilangkan, dan yang esensi pungkasannya tidak memerlukan pembersihan. Siapapun yang sepenuhnya dan sesungguhnya melihat kemunculan bergantungan sebagai tidak nyata, sia-sia, kosong, tanpa esensi, seperti penyakit,
peradangan, duri, menyedihkan, tidak selalu sama, menyengsarakan, hampa, dan tanpa diri yang hakiki. Maka orang seperti ini tidak akan memikirkan masa lalunya dengan berpikir, apakah saya hidup di masa lampau atau tidak? Seperti apakah saya di masa lalu? Bagaimana keadaan saya di masa lalu? Orang seperti ini juga tidak merenungkan masa depannya dengan berpikir, apakah saya akan eksis di masa depan atau tidak? Akan jadi apakah saya di masa depan? Bagaimana keadaan saya di masa depan? Orang seperti itu juga tidak merenungkan pemikirannya mengenai hidup saat ini. Apa ini? Bagaimana ini? Kejadian apa ini? Kita akan menjadi apa? Dari mana ini berasal? Kemana saya akan pergi dari sini setelah kematian? Bagi para pertapa dan brahmana di mana-mana yang memiliki pandangan atau kepercayaan baik, apakah pandangan tersebut melibatkan kepercayaan adanya sosok diri, kepercayaan pada kekuatan hidup, kepercayaan pada tumbal, atau kepercayaan pada berbagai upacara dan perayaan? Pandangan seperti itu yang rentan terhadap pergolakan atau kedunguan, semuanya akan termusnahkan pada saat itu. Karena semuanya telah dipahami sepenuhnya sebagai keliru, pandangan ini akan tercabut dan terpangkas seperti kepala pohon palem, tidak akan pernah muncul lagi di kemudian hari. Pengertian ini adalah dharma yang tidak muncul atau hilang. Ayusman Sariputra, siapapun yang memiliki penerimaan dan penghayatan dharma seperti itu, dan dengan demikian secara tepat memahami kemunculan bergantungan, maka dinubuatkan untuk mencapai penggugahan yang tiada bandingannya, tertinggi, dan sempurna oleh Sang Tathagata, Sang Arhat, yang tergugah secara sempurna dan seutuhnya, yang memiliki pengetahuan dan perilaku sempurna, Sugata, yang mengetahui dunia, kusir yang tak ada bandingannya bagi mereka yang perlu pengendalian, guru para dewa dan manusia. Sang Begawan, Sang Buddha, dengan cara ini, orang seperti ini akan mencapai penggugahan, menjadi Buddha yang lengkap dan sempurna. Setelah Bodhisattva Mahasatwa Maitreya berkata demikian, Ayusman Sariputra, bersama dengan seluruh penghuni alam para dewa, manusia, asura, dan Gandharva, bergembira dan memuji apa yang telah diajarkan oleh Bodhisattva Mahasatwa Maitreya. Inilah akhir dari Arya Sutra Mahayana, Tunas Padi.